kasih. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Oh, ya. Sudah, Ibu. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan rezeki sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita di malam hari ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai asesmen formatif dan sumatif. Bapak Ibu, asesmen itu ada 3 ya sebenarnya. Ada asesmen diagnostik, tapi yang kita bahas saat ini yaitu asesmen sumatif dan asesmen formatif. Asesmen of artinya ini sebagai evaluasi terhadap hasil akhir pembelajaran. Sedangkan asesmen for ini untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemudian ada asesmen as sebagai referensi proses pembelajaran. Kemudian Ibu, konsep asesmen formatif dan sumatif ini beda ya. Untuk asesmen sumatif dan asesmen formatif. Asesmen formatif ini adalah merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Kemudian asesmen formatif ini juga memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid atau peserta didik, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu ditingkatkan. Sedangkan bagi guru dan psikolog, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai diberikan. Asesmen formatif juga dapat diberikan untuk teman atau diri sendiri atau penilaian antar teman gitu ya, dan penilaian diri sendiri, self assessment gitu. Kemudian yang asesmen sumatif, pembelajaran. Asesmen sumatif ini seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk membantu guru dari sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek pembelajaran. Nah, adapun tujuan asesmen untuk asesmen formatif ini untuk mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, dan mengecek pemahaman murid. Untuk murid itu sendiri, tujuan dari asesmen formatif ini untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan meningkatkan kemampuan. Kemudian untuk asesmen sumatif ini bertujuan untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajarannya. Kemudian meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk murid ini untuk memahami performa di akhir unit pembelajaran dan untuk memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir dari unit pembelajaran. Jadi tujuan asesmen secara umum ini adalah merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, kemudian merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Bapak Ibu, penekanan pada asesmen formatif kondisi saat ini dan harapan dengan kurikulum baru nantinya ini sangat berbeda sekali. Berbedanya di mana, Bapak Ibu? Nah, pada kondisi saat ini, asesmen of learning lebih berat ataupun lebih dominan dilakukan oleh guru daripada asesmen for learning dan asesmen as learning. Nah, nanti harapan dengan adanya kurikulum sekolah penggerak diharapkan ya asesmen ini mengutamakan asesmen as learning dan asesmen for learning. Ya, as learning dan for learning. Sedangkan untuk asesmen of learning ini tidak dominan seperti kondisi saat ini. Jadi lebih dominan kepada asesmen as learning dan asesmen for learning. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, nah, bagaimana bentuk asesmen yang diharapkan nantinya? Nah, bentuk asesmen itu ada 2 Bapak Ibu, yaitu asesmen tidak tertulis dan asesmen tertulis.
Contohnya bentuk asesmen tidak tertulis seperti diskusi kelas, kemudian drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Sedangkan asesmen tertulis, contohnya yaitu refleksi, jurnal, esai, poster, dan tes tertulis. Kemudian umpan balik. Nah, umpan balik ini ada feed up, feedback, dan feed forward. Bagaimana dengan feed up? Nah, ini adalah untuk mengklarifikasi tujuan dengan murid. Sedangkan feedback ini mengklarifikasi tujuan dengan murid. Maaf, ini kok sama ya. Mungkin ada kekeliruan di sini, mohon maaf ini karena tadi keburu-buru begitu ya. Kemudian selanjutnya umpan balik. Umpan balik ini ada dua, yaitu umpan balik dari guru dan umpan balik dari sesama siswa. Untuk mengenai umpan balik ini ada tangganya Bapak Ibu ya, ladder of feedback ini contoh praktik baik, memberikan umpan balik secara berjenjang. Ya, dimulai dari klarifikasi, kemudian penilaian, perhatian, pemberian saran, dan apresiasi. Untuk klarifikasi ini umpan baliknya semisal contohnya seperti ini. Apa yang kamu maksud dengan bla 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 begitu ya? Bisa tolong jelaskan lagi tentang bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Begitu nih Bapak Ibu, saya rasa untuk memberikan perhatian, memberikan penilaian ini sudah selalu kita sering ya memberikan ke anak-anak. Kalau untuk saran juga kita pernah dan sering memberikan saran. Suaranya terlalu lembut. Terkait apresiasi Bapak Ibu, nah bagaimana idenya mengingatkan saya kepada, nah seperti itu, sehingga dalam ekspresi kita memberikan apresiasi yang baik kepada hasil belajar anak-anak. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan. Atau detailnya mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo saya persilakan. Monggo Bapak Ibu, siapa yang akan bertanya? Saya unggah ke atas ya. Ini yang mana yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya Bu Mariani mau tanya. Oh iya, monggo Pak Zainul ya. Oh ya. Apa tadi bedanya ada formative as learning dan for learning? Itu apa yang bedakan formatif? Iya, as learning itu adalah asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Sedangkan for learning untuk perbaikan proses pembelajarannya. Sedangkan of learning itu asesmen terhadap evaluasi terhadap hasil akhir pembelajarannya. Ini termasuk asesmen semua. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Monggo Bu Juwaria atau Pak Salehudin. Kalau mau tanya. Ya, mempertajam pertanyaan Pak Zainul ya. Ya. Untuk for dan as itu bila mana guru melakukan for di saat pembelajaran, bila mana guru juga melakukan as gitu. Apa itu dua-duanya harus muncul atau hanya salah satu saja? Atau memang bagaimana antara for dan as ini, Bu? Ya, menurut saya Kira-kira. bisa jadi salah satu, bisa jadi dua-duanya Pak. Tergantung situasi menurut saya. Kan kita masih belajar ya Pak. Ya. Jadi karena ini sama-sama Betul, Bu. Iya, iya. Itu refleksi proses belajaran secara proses, sedangkan perbaikan setelah proses pembelajaran pada saat prosesnya Pak. Gitu. Iya. Ya. Baik. Oke, mantap Bu. Sudah dirasa cukup, berarti bisa berganti Pak Salehudin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.